Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes, anaknya bisa sukses. Terima kasih. Saya presentasi dulu untuk hari ini. Yang tidak masuk siapa? Mas. Alan. Suseno. Kenapa Alan? Sakit. Seno? Sakit. Terus yang masih? Mas. Kenapa? Sakit. Sakit. Apa? Sakit. Ada lagi? Sambung. Alhamdulillah ya, hanya mahasiswa. Kita doakan teman kita yang tidak masuk hari ini lekas sembuh dan bisa ikut pelajaran seperti kalian ya. Baik, kemarin kalian saya kasih tugas untuk membawa peralatan hari ini. Sudah bawa semuanya? Sudah. Ada yang tidak bawa? Siapa? Yang tidak bawa, tolong temannya yang bawa double dipinjami ya. Dan tolong disiapkan dari rumah sehingga tidak ada yang ketinggalan. Ya. Kalian masih ingat untuk pelajaran kemarin kita membahas tentang unsur-unsur desain dan prinsip-prinsip desain. Masih ingat ya? Iya. Apa? Lupa? Coba lagi. Baca. Jadi kalau habis pelajaran sampai di rumah harus dibaca lagi. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang anatomi tubuh atau gambar anatomi tubuh. Kalian sudah pernah menggambar tubuh manusia? Badan. Badan ada apa saja? Pada waktu kalian menggambar itu memakai aturan ukuran apa enggak? Berapa aturan yang kalian buat? Berarti kalian sudah membuka kemarin materi yang saya kirim di WA ya? Videonya sudah dipelajari? Baik, kita mulai untuk pelajaran hari ini. Nah, ini nanti kita akan gambar anatomi tubuh proporsi wanita menurut desain busana. 8,5 kali tinggi kepala secara manual. Kompetensi awal. Jadi ini yang harus kalian miliki sebelum kalian mempelajari anatomi tubuh, yaitu peserta didik harus mempelajari mata pelajaran dasar fashion design. Kalian sudah mendapatkan ya? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk materi hari ini adalah satu, Rehan dibaca apa? Atau prosesi bantuan menurut desain busana 8,5 kali tinggi kepala secara manual dengan baik. Yang kedua apa? Mengevaluasi prosedur menggambar anatomi tubuh atau proporsi wanita menurut desain busana 8,5 kali tinggi kepala secara manual dengan tepat. Ya. Yang ketiga Mencipta gambar anatomi tubuh atau proporsi wanita menurut desain busana 8,5 kali tinggi kepala secara manual dengan baik dan benar. ya, berarti ada 3 tujuan yang harus kalian dapatkan dari ini. Ya. Pertama apa itu?
poin ini. Ya. Berikutnya untuk sistem penilaian, nanti ada penilaian kelompok. Kalian nanti bekerja, diskusi, nanti ada nilainya. Kemudian penilaian individu, nanti ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini tentang anatomi tubuh atau proporsi. Kalau anatomi itu ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia. Nah, hari ini kita menggambar anatomi tubuh. Jadi yang namanya menggambar nanti ada bagian-bagian tertentu dengan perbandingan tertentu. Nah, pembagian kelompok kemarin sudah saya bagi linknya. Kalian sudah bisa membuka ya di HP kalian masing-masing. Silakan kalian berkumpul sesuai kelompok yang sudah saya bagi. Kita tolong masih bagi nomornya satu-satu. Ya, kita tolong dibantu mas sampai di sini. Nanti kalian mengerjakannya di KPP. Jadi ini nanti untuk dikerjakan secara kelompok dan individu. Ya. Nah, coba perhatikan ke depan lagi. Ini ada TikTok, isinya itu gambar desain mulai dari buat proporsi, kemudian diwarnai dan menjadi desain yang sama-sama. Perhatikan. Nah, sudah mulai gini-gini lah. Yang semangat, coba semuanya berdiri. Kita oke, melihat ini proporsi tubuh yang sudah jadi gambar jalan. Ayo berdiri semuanya. Ya, semangat. Belum kita diskusi. Ayo berdiri. Sini mas. Ayo, biar lihat. Dan bisa kan kalian TikToknya? Bisa. Yuk, pesan dong. Malah dia mau main sebentar. Malah dia mau main sebentar. Udah langsung dikali. Simak. Yanti mau maju solo. Siapa? Ada yang Yanti. boleh. Yanti solo. Yanti.
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Perhatikan lagi ke depan. Ini untuk materi ya. Video tutorial menggambar komposisi tubuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Dasar Desain. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai proporsi. Jadi proporsi merupakan ketentuan yang dipakai untuk menggambar ukuran tubuh manusia dengan berpedoman pada ukuran panjang kepala. Selain itu, dalam desain busana, cara menggambar proporsi terbagi menjadi tiga, yakni proporsi secara anatomi dengan panjang 7,5 kali tinggi kepala, proporsi secara desain busana 8,5 kali tinggi kepala, dan proporsi secara ilustrasi dengan panjang 9,5 kali tinggi kepala. Namun sebelum kita menggambar proporsi, terdapat beberapa peralatan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah pensil dan juga penghapus. Boleh menggunakan pensil mekanik atau dapat pula menggunakan pensil kayu seperti ini ya. Kemudian ada penggaris 30 cm. Kemudian drawing pen dengan ukuran 0,1 atau boleh menggunakan pena biasa ya. Lanjut ke buku gambar atau sketchbook ukuran A4. Baik, kita langsung saja. Jadi proporsi yang akan kita buat adalah proporsi secara desain busana, yakni 8,5 kali tinggi kepala, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, nanti kita akan buat dua sisi. Namun sebelum itu dibuat dulu garis tepi, ya garis tepi pada buku gambar, kurang lebih 1 cm, ya mengelilingi. Lalu kemudian kita bagi dua, ya. Lalu dibuat garis tengah seperti ini. Jadi nanti satu sisi untuk kerangka, ya. Kemudian satu sisi lagi untuk yang nanti kita akan beri daging, ya. Kemudian sisi yang tengahnya, sisi yang sebelah kanan diberi garis tengah lagi, ya. Lalu kita beri jarak dulu antara garis tepi dengan kerangka, yakni kita turunkan kurang lebih 1 cm, ya. Jadi kita turunkan 1 cm. Ya, begini 1 cm-nya kita akan dari terlebih dahulu, lalu kita beri tanda kosong atau 0 ya, jadi itu adalah letak sumbu 0 ya, letak sumbu 0. Jadi kata proporsi yang kita buat adalah dalam sama tinggi kepala. Jadi masing-masing tinggi kepala adalah 3 cm, 3 cm, 3 cm, dan seterusnya. Jadi kita hitung terlebih dahulu panjang proporsinya, ya. Jadi panjang proporsi itu rumusnya adalah 8,5 dikali tinggi kepala. Jadi tinggi kepalanya adalah 3 cm, ya. Jadi kita hitung 25,5 cm, ya. Itu adalah total panjang proporsinya. Lalu kita buat garis vertikal, ya. Totalnya adalah 25,5 cm, tapi kita buat sesuai dengan tinggi kepalanya. Jadi 3 cm, 6 cm, 9 cm, ya. Jadi kita tandai kelipatan 3 seperti ini. Lalu yang terakhir antara 8 hingga 8,5 itu adalah 1,5 cm. Lalu kita beri tanda sumbu 1, 2 hingga 8,5, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, jadi total 3 cm, 3 cm seperti itu. Lalu kita buat garis vertikal dari setiap titik tadi, ya, yang sudah kita buat. Nah, jadi setiap sumbu kita buat garis vertikal kurang lebih seperti ini sampai selesai di sumbu 8,5, ya. Nah, oke. Baik, setelah selesai kita lanjut ke bagian kepalanya. Jadi kepala itu terletak
0 sampai 1 ya. Untuk lebarnya ya, jadi lebar kepala itu sama dengan 2/3 kali tinggi kepala. Tinggi kepalanya adalah 3 ya, ini rumusnya, jadi 3-nya kita coret, berarti lebar kepala 2 cm ya. Lalu kita bagi ya, jadi dari sumbu yang tengah ke kiri ke 1 cm, ke kanan 1 cm, jadi total ada 2 cm ya. Kita akan dari terlebih dahulu, ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm, begitu juga yang bagian bawah atau sumbu nomor 1-nya. Lalu kita buat garis vertikal ya, jadi membuat kotak seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, setelah itu kita beralih ke bahu ya. Jadi letak bahu ada di antara sumbu nomor 1 hingga nomor 1,5 ya. Jadi antara sumbu nomor 1 hingga sumbu nomor 2 kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Kita bagi, jadi ketemunya 1,5 cm ya. Jadi 1,5 cm itu letaknya di sini ya. Ini 1 cm, ya ini setengah cm. Lalu kita beri tanda dulu berupa titik ya, 1,5. Lalu kita buat garis horizontal seperti ini. Setelah itu kita tentukan lebar bahunya. Lebar bahu itu sama dengan 2 kali lebar kepala ya. Jadi lebar kepala tadi ketemu 2 cm ya, jadi kita kalikan saja 2 kali 2 ketemu 4 cm ya, jadi 4 cm. Lalu 4 cm itu kita bagi 2 ya, jadi dari sumbu ke kiri 2 cm ya, ke kanan 2 cm, jadi total 4 cm. Lalu hubungkan dengan garis putus-putus, buatnya tipis-tipis saja ya. Nah, jika sudah ya, kita beralih ke leher. Jadi lehernya itu antara kepala hingga bahu. Untuk lebar lehernya itu sama dengan 1/2 kali lebar kepala. Nah, lebar kepalanya tadi 2 cm, jadi setengah dari 2 cm ya, kita coret seperti ini, tinggal 1, jadi setengahnya itu 1 cm. Lalu seperti biasa dari sumbu ke kiri itu setengah cm, ke kanan setengah cm, jadi total 1 cm. Lalu yang bawah juga kita beri tanda. Kemudian kita buat garis putus-putus secara vertikal. Yes. Bagi yang bingung, setengah cm itu letaknya di sini. Ya, ini 1 cm, yang ini 0 dan ini setengah cm. Baik, lanjut untuk mempermudah kita ketika menggambar bahu nantinya. Jadi kita tentukan titik tengah dari lehernya ya. Jadi panjang lehernya ini kita bagi 2. Tadi kan ketemu 1,5 cm. Jika kita bagi 2 kurang lebih 0,75. Jadi kita turunkan 0,75. Lalu kita buat garis penghubung dari titik yang tadi hingga ke bahu ya, menggunakan garis putus-putus saja. Bagi yang bingung 0,75 itu letaknya di sini. Jadi dalam, nah ini setengah cm ya. Dalam 1 cm itu ada 10 mili. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 setengahnya itu di sini. Itu 0,75 cm. Ya. Jadi kita tentukan tadi 0,75. Nah, jika sudah kita beralih ke pinggang. Pinggang tetapnya di sumbu nomor 3. Untuk lebar pinggang
itu sama dengan lebar kepala. Jadi tadi lebar kepalanya adalah 2 cm. Baik. Jadi seperti tadi, dari sumbu ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm, jadi total 2 cm. Ya, lalu kita hubungkan dari garis bahu ke pinggang seperti ini. Dengan garis putus-putus saja, ya, tidak perlu terlalu tebal. Ya, seperti ini. Lanjut ke panggul. Panggul letaknya di sumbu nomor 4. Ya, lebarnya sama dengan lebar bahu, yakni tadi 4 cm. Jadi dari sumbu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lalu kita hubungkan dari pinggang ke panggul dengan garis putus-putus. Ya, seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke lutut. Lutut letaknya di antara sumbu nomor 5 hingga 6. Jadi letaknya di 5/3/4 tepatnya ya. Jadi dari sumbu nomor 5 hingga 6 kita bagi 4. Ya, jika dibagi 4 maka akan ketemu masing-masing adalah 0,75. Ya. Jadi seperti tadi 0,75 letaknya di sini. Ya. Jadi antara sumbu nomor 5 hingga 6 kita bagi 4 masing-masing 0,75. Jadi ini 0,75. Lalu 0,75 lagi 0,75. Ya. Lalu saya buat seperti ini, lengkung-lengkung supaya lebih jelas ya. Jadi kurang lebih seperti ini, kita bagi 4 dan 3/4-nya itu letaknya di sini. Ya. Jadi ini tadi ini 1 ya, letaknya 1, 2, nah 3/4-nya di sini. Ya. Ya. Di sini lalu kita tentukan lebarnya. Lebarnya itu sama dengan lebar pinggang. Ya. Lebar lutut sama dengan lebar pinggang. Jadi dari sumbu ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm, total 2 cm. Lalu kita hubungkan dari garis panggul ke lutut. Ya. Dengan garis putus-putus saja seperti ini. Ini juga ya, kita buat garis melintang supaya lebih mudah. Nah, letaknya di situ. Itu adalah letak lutut. Kemudian letak mata kaki di sumbu nomor 8. Ya, di sini lebarnya sama dengan lebar leher. Tadi lebar lehernya adalah 1 cm. Jadi dari sumbu ke kiri 0,5 cm, ke kanan 0,5 cm. Lalu kita hubungkan dari lutut hingga mata kaki dengan garis putus-putus juga seperti ini. Ya. Kemudian lanjut ke ujung kaki, itu di sumbu nomor 8,5. Lebarnya sama dengan lebar kepala. Jadi dari sumbu ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm, total 2 cm. Lalu kita hubungkan saja dengan garis seperti ini. Oke, ini sudah selesai kerangka badannya. Lanjut ke bagian tangan. Ya, bagian tangan untuk siku itu sejajar dengan pinggang. Ya, jadi kita beri jarak dulu. Ya, dari pinggang kita beri jarak 1 cm saja. Ya, jadi dari pinggang kita beri jarak 1 cm, begitu juga yang sisi kanannya. Lalu kita hubungkan dari bahu ke siku. Ya, seperti ini dengan garis lurus saja. Baik. Lanjut ke pergelangan tangan. Ya, jadi di sumbu 4/4. Ya, jadi ini sumbu 4. Jadi antara sumbu 4 hingga sumbu 5 kita bagi 4 lagi seperti tadi ya. Jadi
masing-masing 0,75 cm kita beri 4. 3, 4. Nah, ini saya buat seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Ya, kita bagi 4. Kemudian ya, seperempatnya itu di sini, ya, di paling atas kiri, ya, di situ. Lalu kita buat garis horizontal saja, ya, agar lebih mudah. Ya, seperti ini. Nah, dari batas paha kita beri jarak 1 cm, ya. Jadi seperti ini, kita beri jarak 1 cm. Lalu kita hubungkan dari siku hingga pergelangan tangan dengan garis seperti ini. Ya, sudah. Lalu ke ujung jari, itu berarti terletak di suhu 4/3/4. Jadi tadi kan kita di suhu seperempat, jadi letaknya di 3/4, ya. Jadi letaknya di sini, ya. Lalu kita buat garis horizontal untuk lebih mudah, ya. Kemudian dari batas paha kita beri jarak juga 1 cm, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Setelah itu kita buat garis menyudut seperti ini, ya, ya, lebih seperti ini. Untuk Anda bisa sambil perhatikan gambar yang sebelumnya dan di-share di Google Classroom, ya. Baik, jika sudah selesai kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini masih berupa kerangka, ya. Jika sudah selesai, kita lanjut dengan memberi daging pada kerangkanya, ya. Kita beri daging, jadi kita bentuk kepalanya. Kepalanya jangan terlalu bulat, ya. Kita buat sedikit lonjong. Jangan lupa bahunya, ya, kita sesuaikan dengan garis yang tadi sudah kita buat. Tidak harus selalu pas dengan garis, boleh keluar dari garis, tapi jangan terlalu banyak, ya, kecil saja, ya, seperti ini. Kita buat betisnya, ya, lututnya, lalu ujung kakinya. Jangan lupa tangannya, ya. Ya, seperti ini, hingga ujung jarinya juga. Jadi kurang lebih seperti inilah cara dari kita agar lebih mudah dalam membuat proporsi untuk kita nantinya membuat desain busana, ya. Jika sudah, kita akan kembali dengan menggunakan drawing pen, atau jika Anda tidak ada drawing pen, bisa menggunakan pena biasa, ya. Jadi ini tidak wajib. Kita tebalkan dengan drawing pen. Ketika menggunakan drawing pen, harap hati-hati, ya, karena jika salah kita tidak dapat menghapusnya kembali. Jadi harus lebih teliti, lebih hati-hati. Dalam menggunakan drawing pen tidak harus yang 0,1, ya, boleh yang 0,2, asal jangan terlalu besar. Kalau ukurannya 0,3 itu sudah terlalu besar, ya. Jadi cukup 0,1 atau 0,2. Jadi kita pertebal sampai keseluruhan. Tangannya juga.
Ini kurang satunya lagi. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jika sudah selesai, ya, kita dapat menghapus garis-garis yang tidak diperlukan, ya. Untuk yang bagian kerangka, garisnya biarkan saja, ya. Biarkan saja untuk garis yang di bagian kerangka, tapi kita dapat pertebal cukup dengan pensil saja, tidak perlu menggunakan drawing mat. Dan bagi Anda yang mungkin merasa kesulitan membuat tangan, ya, sedikit ada tips, ya, cara membuat tangan. Jadi misalkan di sini ini ujung lengannya seperti ini, kita buat segitiga kecil di sini, ya. Biasanya di mata tangan itu ada yang bagian menonjol. Lalu kita buat segitiga landai seperti ini. Lalu kita buat lengkungan untuk ibu jarinya, ya, seperti ini. Lalu jari telunjuknya, kemudian kita buat jari-jari yang lainnya, ya, jarinya yang lengkap. Ya. Atau mungkin kita ulangi lagi, ya, saya buat yang besar. Jadi segitiga kecil, lalu buat segitiga yang lebih besar, landai, ya, ini. Lalu melengkung untuk ibu jarinya, kemudian jari telunjuk seperti ini. Lalu jari yang lainnya, kurang lebih seperti ini. Nah, boleh kita tambahkan kuku. Jadi ketika membuatnya, misalkan yang penting agar desain kita itu lebih menarik. Ya. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Sampai berjumpa kembali pada video lainnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ya. Sekarang tugasnya. Jadi tugasnya yang kelompok. Jelaskan prosedur mencipta gambarkan angka tubuh atau proporsi wanita menurut desain busana. Gerakan setengah kali tinggi kepala secara manual. Itu yang pertama, menjelaskan. Tadi kan kalian sudah memperhatikan. Saya harapkan nanti tujuannya kalian bisa menganalisis, kemudian dituangkan di lembar kerja kalian. Yang kedua, buatlah laporan dalam bentuk tertulis dilengkapi dengan gambar anatomi tubuh proporsi wanita menurut desain busana 8,5 kali tinggi kepala. Jadi nanti yang tugas kelompok juga ada gambar proporsinya. Untuk tugas mandirinya, setiap anak harus membuat gambar proporsi. Jadi ada dua ya, gambar proporsi yang kelompok dan gambar proporsi yang tugas mandiri. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak. Sudah paham? Nah, sekarang silakan dikerjakan berkelompok untuk poin 1 dan 2. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tanya sama Bu. Halo semua.
berapa? Berarti garisnya berapa lagi? Garisnya itu sampai tiga senti. Ya. Setelah itu kalian gambar seperti ini. Kalian pakai pensil dulu, setelah itu pakai blending pen atau pulpen boleh. Ya. Silakan. Kasih waktu 30 menit ya. Nanti kalau sudah selesai presentasi ke depan.
Ada yang kesulitan apa enggak? Tidak, Bu. Bu. Enggak. Lima menit lagi ya. Ibu D. Ada kelompok yang presentasi. Udah ya, kelompoknya siapa yang mau maju presentasi? Kesulitan, Bu. Kasih kamu lagi. Ayo siapa yang berani maju presentasi, nanti saya kasih hadiah.
pemasukan. Iya. Maju semuanya. Biar yang lain coba memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas kelompok yang kami kerjakan tadi. Yang pertama akan dibacakan oleh Denny. Jelaskan kondisi pembuatan gambar atau suatu buku atau proporsi wanita menurut desain busana dilakukan secara harus disesuaikan secara manual. Sebelum menggambar proporsi buku, hendaknya mengenal dan mengidentifikasikan terlebih dahulu tentang anatomi buku. Pada tanggal tentang anatomi buku, tubuh manusia adalah dari anak kecil ini ada seperti manusia yang selama Kalau yang lainnya coba didengarkan itu loh. Hanya ada yang maju. dari diabetes garis dada satu kali kepala dari diabetes garis bawah kepala dari diabetes garis melambungkan kepala dari diabetes garis Yang kedua akan dibacakan oleh PN. Ya lanjut gimana kelompok 2. Dengar nggak yang mana? Gambar proporsi tubuh saja mengenal dan mengidentifikasi terlebih dulu tentang anatomi tubuh. Pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia adalah belajar tentang bagian-bagian dari tubuh manusia yang terdiri atas rahangka, tulang, dan otot. Ukuran standar bagian tubuh manusia adalah garis satu kali tinggi kepala, dari satu garis tiga dua kali tinggi kepala, dari garis kepala dari garis lurus 4,5 kali tinggi kepala. Yang ketiga, tugas mandiri menggambar anatomi tubuh proporsi wanita menurut desain busana dilakukan setengah kali tinggi kepala secara manual yang akan ditunjukkan oleh Ya, yang lainnya mana? Sudah? Yang lain kelompok lain ada yang mau menanggapi tidak? ada. Kenapa tidak disebutkan alatnya apa saja? Nah, alatnya disebutkan nggak tadi? Lupa Mbak, maaf.
Belum ada. Nanti ditambahin berarti ya. Yang lain, kelompok lain ada yang ngajarin? Maka ada pertanyaan lain? Ada. Baik, cukup kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 tadi katanya pengen tampil ya? Iya kan? Ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang promosi buku. Perkenalkan nama saya Renu Saja. Perkenalkan nama saya Dewa. Perkenalkan nama saya Dewa Masari. Perkenalkan nama saya Nai Wijaya. Perkenalkan nama saya Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Laila Rosana. Jelaskan prosedur membuat gambar anatomi tubuh atau proporsi wanita menurut desain busana yang setengah kali tujuh kepala secara manual. 1. Membuat garis 1 cm. 2. Membuat garis 3 cm sebanyak 8,5 kali. 3. Kepala terletak pada garis 0 sampai 1 cm. 4. Tangan terletak pada 1,5 sampai 4 memandangkan. 5. Daun lebar 4 cm. 6. Hingga lebar 2 cm. 7. Rambut lebar 4 cm atau setara dengan lebar daun. 8. Panjang kaki adalah 4 sampai 8,5 kali tinggi kepala. Akan dibacakan oleh Anda. Buatlah laporan dalam bentuk tertulis dilengkapi dengan gambar anatomi tubuh atau proporsi wanita menurut desain busana 8,5 kali tinggi kepala secara manual. Bapak perhatikan teman yang lainnya, apakah gambarnya itu sudah di-stop apakah sih? Salah. Yang mau menanggapi silahkan. Bagaimana Mas Rehan? Tangannya kurang besar. Nah, bagaimana dihadapi itu Mas Rehan? Baik, akan diperbaiki Mas Rehan. Ada lagi yang mau menghadapi? Lagi teman-teman, baik sanding. Tidak ada. Sudah cukup dari kelompok 5? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih dari kelompok 5. Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang bisa kalian ambil semua apa saja? Satu, alat. Nah, alat yang dipakai apa saja tadi? Pensil, Kemudian untuk ukurannya berapa kali tinggi kepala? Berarti kalau yang kalian buat 3 cm, berapa jumlah keseluruhan dari kepala sampai ujung kaki? Berapa? 25,5. Ya, betul. 25,5. Untuk pembandingan berapa tadi barunya sudah paham semuanya? Ya. Kalau tadi untuk kelompok yang ada masukan diperbaiki ya. Nanti hasil individu kalian, hasil tugas individu bisa betul-betul benar dan tepat. Ya. Baik, silakan kalian lanjutkan dulu tugas itu tadi. Masih ada yang kurang kan beberapa? Kalau sudah selesai dikumpulkan. Ya. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Berkelompok aja yang mengumpulkannya. Boleh dibawa ke sini yang sudah. Di sini bawa sini. Ayo kelompok 5 katanya sudah dikumpulkan. Sebentar, Bu. Udah ya, coba perhatikan untuk tugas minggu depan. Kalian membawa lagi peralatan hari ini, ya. Kemudian nanti akan saya share untuk materi minggu depan, yaitu tentang menggambar desain ilustrasi. Ya. Untuk hari ini masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak, atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat untuk pelajaran minggu depan ya. Jaga kesehatan, supaya kalian bisa tetap masuk sekolah. Ya, tidak seperti teman kalian yang hari ini sakit dari berapa lama, semoga mereka lekas. Tolong Mbak, segera dikumpulkan yang belakang. Semuanya. Materi yang hari ini sudah kalian dapat, jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Keluarga. Saya akhiri
Aku